Wahyu pasal 13. Binatang yang keluar dari laut. Kemudian aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Pada setiap tanduknya terdapat sebuah mahkota, dan pada masing-masing kepalanya tertulis nama-nama yang bersifat menghujat. Binatang itu terlihat seperti macan tutul, tetapi kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberikan segala kekuatan, tahta, dan kedaulatan yang besar kepada binatang itu. Aku melihat ada luka yang mematikan pada salah satu kepala binatang itu, tetapi luka itu menjadi sembuh. Karena melihat kesembuhan itu, seluruh dunia menjadi sangat kagum dan mengikuti binatang itu. Mereka menyembah naga itu karena ia sudah memberikan kuasa kepada binatang itu. Mereka juga menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang berkuasa seperti binatang ini? Siapakah yang dapat berperang melawannya?" Binatang itu diizinkan untuk menyombongkan diri dan menghina Allah. Ia diizinkan untuk menggunakan kekuasaannya selama 42 bulan. Lalu binatang itu mulai menghina Allah. Ia menghina namanya, tahtanya, dan orang-orang yang tinggal di surga. Ia juga diizinkan untuk berperang dan mengalahkan umat Allah. Selain itu, binatang itu juga diberi kuasa atas setiap suku, negara, bahasa, dan bangsa. Semua orang yang tinggal di bumi akan menyembah binatang itu. Mereka adalah yang nama-namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan milik anak domba yang telah disembelih. Barang siapa mempunyai telinga, biarlah ia mendengar. Siapa saja yang menangkap orang lain, ia sendiri akan ditangkap. Dan siapa saja yang membunuh dengan pedang, ia sendiri harus dibunuh dengan pedang. Karena itulah, orang-orang kudus harus terus bertahan dan tetap setia. Binatang yang keluar dari dalam tanah. Kemudian aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam tanah. Binatang itu mempunyai 2 tanduk seperti tanduk anak domba, tetapi ia berbicara seperti seekor naga. Ia berdiri di depan binatang yang pertama, dan ia memiliki kuasa yang sama seperti kuasa binatang yang pertama. Dengan kuasanya, ia membuat semua orang di bumi menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Binatang yang keluar dari dalam bumi itu memperlihatkan banyak mujizat besar kepada orang-orang, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di hadapan mereka. Di depan binatang pertama, ia melakukan banyak mujizat untuk menyesatkan orang-orang di bumi dengan kuasa yang telah diberikan kepadanya. Ia menyuruh orang-orang membuat patung untuk menghormati binatang pertama, yaitu binatang yang terluka oleh pedang tetapi tidak mati. Kepadanya diberikan kuasa untuk menghidupkan patung, sehingga patung itu dapat berbicara. Ia memerintahkan agar semua yang tidak menyembahnya dibunuh. Binatang yang kedua itu juga menyebabkan semua orang memakai tanda pada tangan atau dahi mereka. Tanda itu dipakai oleh semua orang dari yang kecil sampai yang besar, kaya atau miskin, orang bebas ataupun budak. Orang-orang tidak dapat menjual atau membeli jika tidak memiliki tanda itu. Tanda itu adalah nama binatang itu atau angka dari namanya. Perlu hikmat untuk menghitung bilangan ini. Orang yang bijaksana dapat menentukan arti bilangan ini, karena bilangan ini adalah milik seorang manusia. Bilangan ini adalah 666.